Tapi emang setelah zuhur itu di mulut kecut, Sat. Nggak betah, orang itu nggak betah kadang. Kan karena nggak makan kan di mulut rasanya asem gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah maba'at. Baik pemirsa Al-Kalam, jumpa lagi dengan Ustadz Hakim dan Ustadz Parman di spesial edisi Ramadan. Ada pertanyaan yang masuk, batalkah puasa jika melihat aurat tak sengaja dan apa hukumnya? Baik, Ustadz Parman, tafadhol. Ya, sebagaimana kita tinggal di Indonesia, ya, di sini orangnya bermacam-macam, ya. Ada yang menutup aurat, ada yang tidak. Bagaimana kalau kita melihat aurat wanita lawan jenis ya, tanpa sengaja, apakah batal puasa kita? Tentunya tidak. Melihat melihat aurat lawan jenis ketika puasa itu tidak membatalkan puasa. Lebih-lebih tidak sengaja. Ya, apalagi tidak sengaja. Tidak sengaja itu artinya ada aurat, ya, kemudian pandangan pertama itu adalah sedekah, gitu ya. Pandangan pertama itu adalah sedekah. Nah, pandangan kedua itu nanti yang apa namanya? Artinya enggak, kesimpulannya enggak yang batal. kedua itu adalah itu nanti yang dihukumi, ya. Itu yang tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi apa namanya? Pahala puasa. Menurut sebagian ulama begitu. Baik. Ketika melihat itu tidak langsung batal, juga tidak langsung berkurang puasa, tapi pandangan kedua itulah. Oke. Kalau melihat nggak sengaja udah ditutup, nah itu berarti nggak apa-apa. Tidak batal, tapi usahakan jangan sampai melihat. Ayo, Ustadz Hakim, sama? Ada nasihat cakep ya, maksudnya terkait hal ini dari Rasulullah kepada seorang sahabat terkait melihat aurat lawan jenis begitu atau melihat lawan jenis begitu. Kata beliau, kata Nabi itu lakal ula wa alaika tsaniyah. Kalau kamu melihat yang pertama nggak sengaja terus segera memalingkan, yaitu istilahnya kayak bonus, nggak dihitung dosa begitu. Kalau istilah Ustadz Parman sedekah. Ya, tapi kalau diulang lagi, itu dia berdosa. Dan dari kalimat penanya ini sepertinya mohon maaf beliau belum begitu bisa membedakan antara jaza dan ijza. Jaza dan ijza. Jaza itu bernilai pahala, ijza itu sah atau tidak sah begitu. Kalau dengan maksiat apapun itu asal nggak sampai keluar air mani, puasanya sah, ijza, tapi pahala tidak dapat begitu. Nah, kalau dengan ini mungkin yang dimaksud adalah berpahala atau tidak. Insya Allah masih berpahala, masih baik, aman. Demikian Mas Abdillah jawaban dari Ustadz Parman, Ustadz Hakim. Mudah-mudahan jadi pencerahan. Next untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Ubay Putra. Bolehkah gosok gigi di siang hari saat berpuasa? Wah, ini Ustadz Parman pakarnya nih. Dia aja lah. Nah, ini sih kalau di negara kita ya, terutama di tanah Jawa ini yang banyak kan fikih Syafi'i ya. Nah, ini juga sudah memberikan panduan masalah gosok gigi di siang bulan Ramadan. Itu apa namanya? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Menggosok gigi di siang bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja di sini para ulama Syafi'iyah membagi dua batasan waktu. Yang pertama adalah sebelum zawal dan yang kedua adalah setelah. Sebelum zawal itu maksudnya? Sebelum zawal itu betul. Ya, gosok gigi di siang bulan Ramadan sebelum zawal itu sebelum zuhur tadi. Sebelum zuhur. Ya. Sebelum zuhur maksudnya zawal. Ya. Zawal kan zuhur itu. Iya, maksudnya pemirsa takutnya nggak paham, Ustaz. Sebelum zuhur katanya gitu ya. Sebelum zuhur tuh hukumnya boleh tanpa catatan. Boleh tanpa. Sementara ya menggosok gigi di siang hari setelah zuhur itu hukumnya makruh. Karena di situ menghilangkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih, masyaallah. Lalu musaimi ya ahabbu ilayya minal misk. Ya. Jadi menghilangkan bau mulut orang puasa yang dicintai oleh Allah ya, dengan gosok gigi kan hilang. Itu berarti boleh tapi ada hukum makruh. Cari sebelum zuhur kalau memang ingin gosok gigi. Sebelum zuhur itu gitu. apa namanya?
boleh tanpa catatan. Setelah zuhur itu hukumnya makruh. Sebaiknya ditinggalkan tentunya setelah Ya. itu. Baik demikian, Loh, Mas. Ustaz lanjut. Oh, ada Ustaz Hakim, Fadl. Ya, tapi memang ini saat secara hukum kan tadi alhamdulillah udah dipaparkan begitu indah sama Ustaz Parman ya. Tapi memang setelah zuhur itu di mulut kecut saat nggak betah, orang itu nggak betah kadang. Kan karena nggak makan kan di mulut rasanya asam gitu loh. Tahan aja, nanti diganti oleh Allah dengan aroma yang lebih harum daripada minyak nisik. Tahan aja, besok di akhirat diganti oleh Allah. Masya Allah. Tahan Baik, aja. demikian. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.